Selamat pagi saudara-saudariku, terlebih para siswa kelas 12 SMA PUS Tegal yang sekarang sedang menjalani ujian sekolah. Pada kesempatan ini, Pak Eko mau menjelaskan tentang kisi-kisi ujian sekolah, khususnya mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 12 program IPA dan IPS. Kisi-kisi ini sekedar membantu untuk memahami, khususnya dalam persiapan menjalani ujian mata pelajaran Bahasa Jawa. Para siswa, silahkan diperhatikan di sini ada tabel yang sudah Pak Eko siapkan untuk membantu memahami atau paling tidak dalam mempersiapkan diri belajar secara mandiri di rumah untuk nanti mengerjakan soal ujian sekolah. Nah, kisi-kisi ini berguna nanti Anda di rumah untuk belajar ya. Untuk nomor 1, kompetensi dasarnya menemukan isi teks cerita. Nah, materi pokoknya adalah cerita pendek atau cerkah. Indikatornya, siswa mampu menemukan isi teks dalam sebuah paragraf. Nah, level yang dipakai ini level 3, berarti ada 2 level ini, jadi nanti nomor soal 1 dan 2 untuk soal pilihan ganda diambil dari kompetensi dasar ini. Nah, berarti fokus belajarnya bagaimana Anda semua bisa menemukan isi teks ya, isi teks atau cerita, entah itu ceritanya seperti apa, lalu di paragraf itu harus dipahami isi dari paragraf itu. Ini butuh latihan nanti di rumah. Nomor 2, menafsirkan kalimat. Materi pokoknya masih cerkak. Siswa mampu menafsirkan maksud kalimat tertentu. Nah, ini kalimat tertentu ini bisa tergantung apa nanti yang dikeluarkan dalam soal. Berarti Anda belajarnya nanti sesuai konteks kalimatnya. Ini level kognitif ya, tingkatannya level keempat. Nomor soal 3 untuk soal pilihan ganda. Lalu nomor selanjutnya, kompetensi dasar yang dikembangkan adalah menentukan jenis bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan dalam woro-woro, apakah ngoko, halus, kromo. Materi pokoknya tentang woro-woro. Siswa diharapkan nanti Anda semua mampu menentukan jenis bahasa Jawa dalam konteks. Nah, dalam konteks apakah nanti pengumuman atau woro-woro itu mempergunakan bahasa yang mana, yang romo, ngoko, matio, atau yang halus. Nanti dipelajari kembali ya, materi ini ada di tiap jenjang kelas 10, kelas 11, 12 ya. Level kognitif 4, nomor soal 4 bentuk soal pilihan ganda. Lalu selanjutnya, menentukan tujuan woro-woro. Materinya masih dari woro-woro. Indikator soal, siswa mampu menentukan tujuan woro-woro dengan tepat. Jadi ketika ada sebuah pengumuman atau woro-woro, itu tujuan dari woro-woro itu apa? Levelnya 4, nomor soal 5,
bentuk soal pilihan ganda. Kompetensi dasar selanjutnya menentukan jenis pekerjaan seseorang. Ini materi profesi pekerjaan. Nah, profesi pekerjaan itu kan macam-macam. Bisa karyawan, guru, pilot, polisi, dokter, dan lain-lainnya. Nah, indikatornya siswa mampu menentukan jenis pekerjaan seseorang berdasarkan konteks kerjanya. Jadi ketika nanti ada ilustrasi berkaitan dengan pekerjaan seseorang, nah orang dalam ilustrasi itu orang itu mengerjakan apa? Ya, apakah dia dokter, guru, karyawan, dan lain-lainnya. Level kognitif yang dipakai adalah level 3. Nomor soal 6, bentuk soal pilihan ganda. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar menentukan jenis teks atau wacono. Nah, teks atau wacono. Siswa mampu menentukan jenis teks dengan tepat, bisa persuasi, argumentasi, narasi, deskripsi, ataukah eksposisi. Ini nanti dibuat soalnya ada 2 ya, level 3 semuanya. Ada di soal nomor 7 dan 8 pilihan ganda. Lalu kompetensi dasar selanjutnya menentukan maksud percakapan atau parian. Nah, materi pokoknya adalah percakapan atau sering disebut pacelaton. Siswa mampu menentukan maksud percakapan atau parian dengan tepat. Ini akan dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda, jumlahnya ada 5. Tingkat levelnya lumayan tinggi, level 5 ya. Ada 3 level 5, lalu level 4-nya ada 2. Nah, semakin tinggi, semakin banyak levelnya, berarti itu semakin susah sebenarnya. Susah ya iya. Ini tingkatannya semakin tinggi. Kalau levelnya sedikit berarti tingkatannya tidak terlalu. Lalu menentukan unggah-ungguh atau sopan santun dalam bahasa Jawa, unggah-ungguh ya. Ini kompetensi dasarnya berkaitan dengan unggah-ungguh, sopan santun. Lalu materi pokoknya adalah ukara atau kalimat. Indikator yang dicapai, siswa mampu menentukan sopan santun berbahasa. Bagaimana berbahasa Jawa yang baik antara tua dengan yang muda? Bagaimana kalau Anda sebagai siswa berbicara dengan Bapak Ibu guru atau orang tuamu? Sopan santunnya bagaimana ini? Nanti dilihat konteksnya. Levelnya 4, nomor soal 14 pilihan ganda. Lalu kompetensi dasar menentukan maksud musyawarah. Materi pokoknya musyawarah. Indikator yang dicapai, siswa menentukan maksud dari musyawarah. Jadi musyawarah itu tujuannya apa toh? Bermaksud apa? Nanti dilihat konteksnya ya. Ini nanti level 3 ada di soal nomor 15, bentuk soalnya pilihan ganda. Lalu kompetensi dasar selanjutnya menemukan ajaran luhur geguritan atau puisi. Ya, di dalam sebuah puisi pasti akan mengandung suatu ajaran-ajaran yang baik atau pesan ya. Ini materi geguritan. Anda diminta mampu menemukan ajaran luhur dari geguritan. Levelnya 3, nomor soal 16 pilihan ganda. Selanjutnya menentukan kata dalam pekerjaan. Materi pokoknya kata atau tembung pekerjaan.
Indikatornya, siswa mampu menentukan jenis kata dalam jenis pekerjaan tertentu. Nah, nanti lihat dalam konteks soal. Ini level 3, soal nomor 17 pilihan ganda. Kompetensi dasar selanjutnya adalah menentukan arti kata tertentu. Nah, sebuah kata pasti akan memiliki arti. Ini nanti kata atau tembung ya. Siswa mampu menentukan arti kata tertentu. Misalnya kata bapak itu artinya apa ya? Oh, orang tua. Oh, orang yang sudah dituakan atau yang menjadi panutan, misalnya seperti itu. Tapi nanti lihat konteks soalnya ya. Level 4, nomor soal 18 pilihan ganda. Lalu kompetensi dasar selanjutnya adalah menentukan jenis paragraf. Materi pokok jenis paragraf, siswa mampu menentukan jenis paragrafnya apa. Jenis paragraf tahu ya? Jenis paragraf itu ada seperti tadi, halnya karangan. Apakah jenis paragraf deduksi, induksi, atau yang berkaitan dengan narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, ya, dan lain-lainnya seperti itu. Ini nanti dibuat soal 2 soal ya, levelnya tingkatan 3 pilihan ganda. Kompetensi dasar selanjutnya menentukan watak tembang. Nah, tembangnya ini nanti pada tembang asmarandana. Siswa mampu menentukan watak tembang asmarandana. Nah, silahkan nanti dibuka di LKS. Itu ada di kelas 11 atau kelas 1, kelas 10 atau kelas 12, dibaca kembali. Di situ pasti sudah ada ya watak dari tembang mocopat, apakah itu asmarandana, mijil, pocong, dan lain-lainnya. Level 3, nomor soal 21 pilihan ganda. Lalu kompetensi dasar selanjutnya menentukan guru lagu dan guru wilangan. Materinya tentang guru lagu dan wilangan suatu tembang. Nah, tembang mocopot yang jelas, mocopat. Siswa mampu menentukan guru lagu dan wilangan dalam kalimat atau ukoro. Ya. Level 4 semua, ada 3 soal. Level 4 semuanya, nomor soal 22, 23, 24 pilihan ganda. Untuk selanjutnya, menentukan bagian dalam Pranoto Coro ya. Jadi sebuah Pranoto Coro atau MC itu memiliki sistematika. Nah, bagian-bagian sistematika itu apa saja, nanti buka kembali materi LKS-nya. Ini ada di kelas 11 atau 12 juga ada. Teks Pranoto Coro. Siswa mampu menentukan bagian dalam atur pambagio harjo panganten. Jadi ada MC dalam pernikahan. Di situ MC ini yang akan bertugas mengomandani acara pernikahan itu supaya sukses, pernikahannya berjalan dengan lancar. Nah, di situ nanti ada penjelasan dari MC. Lalu ada atur pambagio harjo panganten, ini biasa yang melakukan dari pihak laki-laki atau perempuan, nanti dibaca LKS-nya. Ada 4 soal yang akan dikembangkan di kompetensi dasar ini, levelnya 4 semuanya ya. Pilihan ganda semua. Untuk selanjutnya, menentukan parago dalam cerita Dewa Ruci. Nah, parago itu adalah tokoh ya. Dalam cerita Dewa Ruci di LKS itu ada tokoh-tokohnya. Nama tokoh-tokohnya dalam Dewa Ruci itu siapa? Cerita Dewa Ruci itu berkaitan dengan cerita di Mahabharata. Nah, kamu
Anda semuanya diminta mampu menentukan paraga utama. Berarti tokoh utamanya siapa saja. Ini level 3, nomor soal 29 pilihan ganda. Untuk selanjutnya menentukan nama dan istilah dalam wayang. Nah, materi pokok nama istilah dalam wayang. Nah, siswa mampu menentukan nama istilah dalam wayang. Nah, nanti dibuka materi wayang yang ada di LKS. Itu nanti dikembangkan ada 3 soal. Level 3, level 4, ada 2. Nomor soal 30, 31, 32 pilihan ganda. Nanti dibuka kembali ya materi tentang wayang. Kompetensi dasar selanjutnya berkaitan dengan menentukan wujud warna tata tulis aksara Jawa. Jenis aksara Jawa. Anda diminta mampu menentukan jenis wujud warna aksara Jawa. Ini ada di setiap LKS kelas 10, 11, 12 ada semuanya. Nanti dibuka kembali jenis aksara Jawa yang ada di situ. Kompetensi dasar selanjutnya menulis aksara Jawa. Materi pokoknya aksara Jawa, siswa mampu mengartikan ukara Jawa. Jadi ada kalimat yang nanti bertuliskan atau kalimat yang dalam bahasa Jawa. Nanti Anda diminta untuk mengartikan dalam bahasa Latin. Maksudnya atau artinya apa toh aksara Jawa itu. Ini ada 2 soal. Nomor soal 34, 35, levelnya 5 semuanya pilihan ganda. Kompetensi dasar selanjutnya menentukan maksud paragraf. Jelas materi pokoknya tentang wacana atau wacan atau teks. Siswa mampu menangkap maksud isi paragraf. Nah, ini muncul kembali maksud isi paragraf. Nanti lihat konteksnya. Paragraf itu membicarakan tentang apa atau mengupas tentang apa, maksudnya apa toh isinya. Ini ada level 5, nomor soal 36 pilihan ganda. Kemudian menentukan isi dari artikel. Materi pokoknya artikel. Anda diminta menentukan isi artikel itu atau hal yang dikupas dalam artikel itu apa, isinya tentang apa. Nanti ada di soal 37 dan 38. Tingkat levelannya paling tinggi nih, level 6 semuanya. Ini level teratas, boleh dikatakan tingkat kesulitannya paling tinggi. Pilihan ganda. Nah, kompetensi dasar selanjutnya menentukan latar dalam pacelaton atau percakapan. Materi pokoknya pacelaton atau percakapan. Nah, siswa mampu menentukan latar dalam pacelaton. Latar berarti adalah apa? Kan dilihat ya. Latar itu ada apa saja, tempat, suasana, waktu ya. Nanti dilihat konteksnya. Ada di soal 39, levelnya 4, pilihan ganda. Kompetensi dasar selanjutnya menentukan karakter atau watak tokoh paraga dalam percakapan pacelaton. Naskah drama. Siswa menentukan watak tokoh atau paraga. Jadi di dalam suatu naskah atau naskah drama atau percakapan ada tokoh-tokohnya. Di situ ada tokoh itu memiliki karakter atau watak yang berbeda. Nah, Anda menentukan, nanti lihat konteksnya. Ada di soal nomor 40 pilihan ganda, levelnya 4. Ini berkaitan dengan soal-soal pilihan ganda. Untuk ya, berkaitan dengan soal urean. Soal urean ada 5 ya, ada 5. Nomor 1 sampai 5.
Kompetensi dasar yang dikembangkan menentukan unsur intrinsik dalam cerita atau cerkak. Materi pokoknya teks cerkak. Indikatornya, siswa mampu menentukan unsur intrinsik cerita atau cerkak. Levelnya 4, nomor soal 1, bentuk urean. Soal urean ya, bentuknya urean. Isian berarti ini. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menentukan paraga atau paraga dalam wayang ini. Materi pokok paraga Pandhawa, Punakawan, Ramayana. Pandhawa itu berarti ada 5. Punakawan itu ya ada 5 atau 6, nanti dilihat. Bisa searching atau di buku. Nah, biasanya paling cepat ya searching Punakawan itu siapa saja loh. Kalau di Ramayana ada siapa saja loh. Nah, nanti bisa di browsing kalau ingin cepat belajarnya. Siswa mampu mengurutkan nama paraga dari yang tua ke yang muda. Levelnya 4, nomor soal 2, bentuk soalnya urean. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar menulis teks atau pidato atau bahasa Jawanya sesorah, materi pokok sesorah. Siswa mampu menuliskan pembukaan dan penutup sesorah. Nah, materi sesorah ini kan materi kelas 11 sebenarnya. Dan juga sudah dipakai untuk ujian praktek sekolah ya. Anda semuanya yang kelas 12 kan sudah mengirimkan video Anda sesorah ya. Nanti paling tidak sudah mengalami praktik, tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam menuliskan pembukaan dan penutup tentang sesorah. Ini levelnya 5, nomor soal 3, urean. Nah, soalnya urean atau esai. Kompetensi dasar selanjutnya menulis aksara Jawa. Materi pokoknya aksara Jawa. Siswa mampu menuliskan ukara dalam aksara Jawa. Levelnya 6, soal nomor 4, bentuk urean. Materi terakhir dalam ujian sekolah yang dikembangkan, kompetensi dasar menerjemahkan aksara Jawa. Materinya ukara aksara Jawa, jadi kalimat beraksara Jawa atau ditulis dalam aksara Jawa. Kemudian indikatornya, siswa mampu menerjemahkan ukara atau kalimat aksara Jawa ke bahasa Latin. Nanti jumlahnya dilihat di soal ketika ujian. Yang penting mencoba memahami, belajar secara mandiri di rumah. Ini levelnya terakhir ya, level 6, nomor soal 5, soal urean terakhir, bentuk soal urean atau isi. Nah, demikian para siswa yang berbahagia. Semoga dengan penjelasan singkat, penjelasan yang tidak terlalu panjang lebar ini memberikan gambaran arahan untuk belajar secara mandiri. Kuncinya adalah Anda itu belajar secara mandiri, mempersiapkan diri di rumah. Masih ada waktu panjang, silahkan dikelola dengan baik strategi belajarnya supaya nanti menghadapi ujian mata pelajaran bahasa Jawa menjadi lancar dan dimudahkan. Semoga Anda semuanya sukses dalam mengerjakan soal ujian sekolah nanti di sekolah. Salam sehat, selamat belajar di rumah, rahayu. Tuhan memberkati.